Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, yaitu Adinda Milasari dengan NIM 2302050585. Dan saya Masayu Anastasia dengan NIM 2302059090. Dan saya Haniasa Fitri Ramadhani dengan NIM 2302055064. Dan dua teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Evila Smedamur Syambing, tim saya 2302055075. Dan teman saya. Di sini saya Raisya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat dan reaksi dari enol, ion enolat, dan enamina. Sebelumnya kami di sini akan membacakan AIK-nya, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 65 yang artinya yaitu, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Baik, yang selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang enol. Enol adalah bentuk teutomerik dari senyawa karbonil dengan kesetimbangan yang mendukung bentuk keto yang lebih stabil. Enol seringkali hadir dalam konsentrasi rendah tetapi memainkan peran penting sebagai zat antara dalam reaksi kimia. Nah, ada beberapa poin penting tentang enol. Yang pertama, enol biasanya berada dalam kesetimbangan dengan bentuk ketonya melalui proses yang disebut dengan teutomerisasi ketoenol. Dalam banyak kasus, bentuk keto lebih stabil. Yang kedua, enol umumnya lebih asam dibandingkan dengan alkohol. Biasa karena adanya resonansi yang menstabilkan anion enolat. Yang ketiga, enol sangat reaktif dan sering berperan sebagai intermediate dalam berbagai reaksi organik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat enol. Sifat-sifat enol ini terbagi menjadi 5 loh. Yang pertama yaitu ada kepolaran. Enol cenderung lebih polar daripada alkena karena adanya gugus hidroksil. Yang kedua yaitu tautomerisasi, yaitu enol dapat beralih ke bentuk keton atau aldehida dalam proses yang dikenal sebagai tautomerisasi keto dan enol. Lalu yang ketiga yaitu ada reaktivitas kimia. Gugus hidroksil pada enol dapat berpartisipasi dalam berbagai reaksi kimia, seperti dehidrasi dan reaksi dengan asam atau basa. Yang keempat yaitu ada stabilitas. Enol umumnya kurang stabil dibandingkan dengan bentuk keton atau aldehidanya. Stabilitas enol dapat ditingkatkan dengan adanya gugus-gugus penarik elektron atau konjugasi dengan sistem ikatan rangkap lainnya. Yang kelima yaitu ada sifat asam basa. Hidrogen pada gugus hidroksil dapat sedikit asam, memungkinkan enol untuk berpartisipasi dalam reaksi asam dan basa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ion enolat. Ion enolat adalah turunan dari keton dan aldehida atau senyawa yang mengandung ikatan rangkap antara atom karbon dan oksigen yang dapat dihasilkan dengan mengambil proton dari atom karbon yang terletak di sebelah karbon dari gugus karbonil. Nah, kita masuk ke sifat-sifat ion enolat. Yang pertama ada reaktivitas tinggi. Ion enolat sangat reaktif dan bertindak sebagai nukleofil kuat dalam berbagai reaksi organik termasuk reaksi aldol, alkinilasi, dan Michael. Yang kedua, ada stabilitas resonansi. Ion enolat distabilkan oleh resonansi, di mana muatan negatif dapat didelokalisasi antara oksigen dan karbon alfa. Yang ketiga, ada sifat basa. Karena muatan negatif pada ion enolat, mereka bertindak sebagai basa kuat. Mereka dapat mengambil proton dari asam yang lebih lemah seperti air dan alkohol. Yang keempat, itu ada kepolaran. Ion enolat bersifat sangat polar karena adanya muatan negatif yang terdelokalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kelima, yaitu kemampuan berkonjugasi.
Ion enolat sering berpartisipasi dalam reaksi yang melibatkan sistem terkonjugasi seperti adisi Michael dan reaksi aldol. Yang keenam, reaksi aldol. Ion enolat sering digunakan dalam reaksi aldol, di mana mereka bereaksi dengan aldehid atau keton untuk membentuk beta hidroksialdehid atau beta hidroksiketon yang dapat mengalami dehidrasi lebih lanjut menjadi alfa beta tak jenuh aldehid dan atau keton. Yang ketujuh, kemampuan untuk bertindak sebagai ligan. Dalam kimia kompleks, ion enolat dapat berfungsi sebagai ligan, berikatan dengan logam melalui atom oksigen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Enamina adalah senyawa organik yang mengandung gugus amina atau min-NR2 yang berdekatan dengan ikatan rangkap 2 karbon-karbon atau C sama dengan C. Enamina biasanya terbentuk dari reaksi antara amina sekunder dengan aldehida atau keton. Adapun sifat-sifat enamina yaitu yang pertama, struktur dan stabilitas, di mana enamina memiliki struktur dengan ikatan rangkap antara karbon dan nitrogen, dan mereka biasanya lebih stabil daripada enol karena nitrogen lebih elektronegatif dan mampu menstabilkan muatan melalui delokalisasi elektron. Yang kedua, ada reaktivitas sebagai nukleofil, di mana amina ini bertindak sebagai nukleofil yang baik dalam berbagai reaksi kimia, karena pasangan elektron bebas pada nitrogen dan ikatan rangkap karbon nitrogen. Mereka sering berpartisipasi dalam reaksi seperti adisi nukleofilik dan kondensasi. Yang ketiga, tautomerisasi. Enamina dapat berada dalam kesetimbangan tautomerik dengan imina melalui proses yang melibatkan pergerakan proton. Yang keempat, ada sifat asam basa. Gugus amino pada enamina dapat berperan sebagai basa lemah karena pasangan elektron bebas pada nitrogen, memungkinkan enamina untuk menerima proton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evi. Selanjutnya yaitu reaktivitas dalam reaksi aldol. Dalam reaksi aldol yang dimediasi oleh enamina, mereka bertindak sebagai analog nukleofilik dan enolat. Enamina terbentuk dari reaksi keton atau aldehida dengan enamina sekunder, dan kemudian dapat menyerang karbonil aldehida keton lainnya untuk membentuk B-hidroksial dan B-hidroksiketon. Yang keenam yaitu polaritas. Enamina memiliki polaritas yang sangat cukup tinggi karena ikatan rangkap antara karbon dan nitrogen serta pasangan elektron pada nitrogen. Yang ketujuh yaitu terakhir, kestabilan elektrolit. Enamina dapat menunjukkan kestabilan elektronik tambahan melalui dekolarisasi elektron antara karbon dan nitrogen, mirip dengan sistem konjugasi. Mekanisme pembentukan enamina. Jadi, jika suatu aldehid atau keton, jadi di sini kami hanya mengambil satu contoh yaitu reaksi aldehid. Jika suatu aldehid direaksikan dengan amina sekunder, maka ikatan rangkap pada karbonil akan putus sehingga O akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron dan terbentuk suatu karbokation. Hidrogen pada amina sekunder akan diambil oleh O negatif sehingga akan membentuk suatu gugus OH. Dan karena nitrogen pada amina sekunder mempunyai pasangan elektron bebas, maka pasangan elektron bebas ini akan didonasikan ke karbokation sehingga nitrogen akan berikatan dengan karbon. Karena terdapat suatu katalis asam, maka gugus OH akan mengambil katalis asam dan akan membentuk suatu OH2 positif. Dan karena OH2 positif ini tidak stabil, maka OH2 positif akan lepas dan terbentuklah karbokation. Dan pasangan elektron bebas pada nitrogen
akan disumbangkan sehingga akan terbentuk suatu ikatan rangkap. Dan karena nitrogen sudah menyumbangkan pasangan elektron bebasnya, maka nitrogen akan bermuatan positif. Dan hidrogen pada karbon alfa akan diambil oleh molekul H2O yang lain sehingga akan terbentuk suatu H3O+. Sehingga karena hidrogen sudah diambil oleh molekul H2O, maka karbon alfa akan bermuatan negatif. Dan elektron pada ikatan rangkap akan didonasikan kepada atom N positif, sehingga akan terbentuk ikatan tunggal dan karbon akan bermuatan positif. Dan karbon negatif atau karbon alfa yang negatif tadi akan berikatan dengan karbon positif, membentuk suatu ikatan rangkap, dan jadilah suatu enamina dengan produk samping H3O+. Reaksi alkilasi dari senyawa karbonil biasanya seperti ini. Pertama-tama, pembentukan nikim enolat dari ester dengan litium diisopropil amida. Setelah itu, alkilasi dari enolat. Reaksi ini memasukkan gugus baru ke posisi alfa suatu senyawa karbonil. Sekedar side LDA biasanya tidak stabil untuk disimpan, jadi biasanya disintesis sebelum bereaksi dengan mencampurkan diisopropil amina dan butilitium dalam TSF temperatur rendah. Reaksi menggunakan LDA biasanya dilakukan pada minus 78 derajat Celcius. Temperatur ini digunakan untuk stabilitas enolat dan menghindari produk sampingan. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.